وعلى آله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hadirin makan Allah SWT. Pertama marilah kita bersyukur pada Allah. Sore hari ini kita kembali bisa ngaji kitab Riyadhus Shalihin. Kemarin terakhir sampai bab takwa. Ya, kita sampai hadis nomor 2 ya. Kemarin sudah sampai hadis nomor 2. Hadis nomor 1 ya, baru 1 ya. Ya, sekarang hadis nomor 2. Asani yang kedua. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, semoga Allah ridha pada beliau. Ani Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, Innad dunya, sesungguhnya dunia itu hulwatun, manis, khadiratun, hijau. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah, mustakhlifukum, Allah menjadikan khalifah kalian fiha, di dalamnya, di dalam dunia itu. Ya. Fayanzuru kaifa ta'malun, maka dia Allah akan melihat kaifa, bagaimana ta'malun, kalian beramal ketika dijadikan khalifah oleh Allah. Fattakut dunya, maka takutlah ya, menjaga dirilah kalian dari dunia. Wattakun nisa, dan menjaga dirilah kalian dari an-nisa, wanita. Faina, maka sungguhnya awala fitnah, yang fitnah yang pertama dari Bani Israel, kanat adalah finnisa, tentang masalah wanita. Rawahu Muslim, meriwayatkan hadis ini Imam Muslim. Ya, Allah SWT melalui Rasulullah SAW mengabarkan tentang kondisi dunia itu memang kalau dirasa itu ya manis, ya ada nikmatnya, hijau ya. Hijau itu maksudnya ya penuh dengan hal-hal yang menyenangkan. Orang kalau pergi melihat pemandangan yang hijau, sawah menghijau, pegunungan dan sebagainya, itu baik orang gunung sendiri maupun orang pantai ya senang. Ya. Artinya ya dunia itu indah. Dunia itu manis, banyak kenikmatan. Nah, Allah SWT menjadikan kita sebagai khalifah. Jadi bukan dijadikan khalifah itu gunung atau singa, ya disebut sebagai raja rimba, ya raja hutan dan lain sebagainya, yaitu tidak lantas kemudian dijadikan khalifah. Jadi yang jadi khalifah itu yang potensi terbesar yang dipakai itu adalah otak, ya. Jadi akal. Sementara gajah yang punya potensi yang sifatnya zohiriyah, motorik ya, motorik itu ya kekuatan otot, kekuatan lari, kekuatan bertarung dan lain sebagainya, itu tidak dijadikan Allah sebagai khalifah. Karena yang bisa memimpin itu dengan akal. Ya, dan yang punya akal dari sekian banyak makhluk itu ya manusia ini gitu ya. Jadi bukan gajah dijadikan khalifah, bukan. Gunung yang punya kekuatan besar, bukan ya. Ataupun makhluk-makhluk yang lainnya, bukan, tapi yang punya akal. Nah, sehingga ketika manusia itu hilang akalnya, maka mesti ya tidak bisa jadi khalifah. Atau lebih menang nafsunya daripada akal, itu juga susah jadi khalifah. Ya, dia pantas jadi khalifah itu kalau memang menggunakan akalnya. Nah, godaan-godaan yang terkait manusia sehingga tergelincir ya dari posisi kekhalifahan itu, ya khalifah dalam artian dipercaya Allah untuk mengelola dunia ini ya. Itu ketika dia berhadapan yang pertama ya dengan urusan-urusan dunia sendiri. Makanya fattakut dunya. Istilah fattakut dunya di sini bukan bertakwa pada dunia, bukan, atau takut pada dunia, bukan, tetapi menjaga diri. Ya, takwa di sini artinya menjaga diri dari fitnah dunia. Wattaqun nisa, ini juga tidak diartikan takutlah pada wanita, itu bukan ya, orang
Pada wanita nggak perlu takut ya. Tapi fatakun nisa di sini maksudnya menjaga diri dari wanita, artinya dari fitnah wanita. Sehingga kata takwa, itaku dan lain sebagainya ini bisa dimaknai sesuai konteks. Ya. Kalau kepada Allah, misalnya ada istilah fatakunar, maka takutlah kalian kepada neraka. Itu benar. Fataku di situ diartikan sebagai takut. Ya, takutlah kalian dari neraka. Ya. Kemudian fattakullah, ya bertakwalah kalian kepada Allah. Tapi kalau fatakun nisa, maksudnya bukan takut kepada wanita, tapi menjaga diri agar tidak jatuh pada fitnah wanita. Faina awala fitnati Bani Israel fin nisa, kanat fin nisa. Jadi Bani Israel fitnah pertamanya pada wanita dan memang banyak kisah ya di kisah Nabi Musa itu ada ulama. Ulama di zaman Nabi Musa yang namanya Bal'am. Ya, Bal'am itu kisahnya terkenal gitu ya. Di menjadi umatnya Nabi Musa, dia ulama tapi tergelincir oleh wanita yang akhirnya ya sudah menggadaikan agamanya dan ilmu yang dia miliki. Atau pembunuhnya Khalifah Ali radhiyallahu anhu itu juga terjerumus urusan wanita. Ya ini ketika dia apa namanya ya terpesona oleh kecantikan wanita terus akhirnya disuruh yang penting mau membunuh khalifah gitu ya. Atau yang lainnya. Jadi eh, tergelincirnya itu akhirnya melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan Allah. Gitu ya, melanggar aturan Allah. Kalau di kita secara umum Allah SWT mengingatkan di surat At-Taghabun ya inna min azwajikum wa auladikum aduwallakum fahdharuhum. Sesungguhnya sebagian dari istri dan anak itu musuh bagi kalian, maka hendaknya berhati-hati. Musuh di sini kalau kita tidak mampu mengendalikan, maka jadi musuh. Tapi kalau pihak laki-lakinya bisa menjadi khalifah, maka dia menjadi pemimpin dan ini menjadi teman. Ya teman untuk sama-sama taat kepada Allah, menjadi aset untuk sama-sama taat kepada Allah, baik istri maupun anak. Tapi kalau tidak bisa menjadi aduwallakum fahdharuhum, jadi musuh gitu ya. Karena ketidakmampuan sang laki-laki ini menjadi khalifah. Makanya penting apa namanya? Allah menyebutkan mustakhlifukum ya ja'alakum khalifan fid dunya gitu ya. Jadi menjadikan kita itu menjadi khalifah di dunia ini satu hal yang harus ya amanah ya menjadi amanah jangan sampai disia-siakan amanahnya. Karena begitu manusia tidak amanah, manusia itu lebih cepat merusak daripada gunung meletus. Ya. Di alam seluruh alam apa namanya di dunia ini polusinya, kerusakannya gitu. Kalau gunung meletus itu tidak akan bikin kerusakan sebagaimana yang sekarang diciptakan oleh manusia. Sehebat-hebatnya gunung meletus seperti Gunung Krakatau pernah meletus dan menyebabkan tsunami hebat sampai ribuan orang mati. Habis itu ya tanahnya subur. Ya habis itu yang memberikan dampak-dampak positif di sekitarnya. Ya tidak akan bikin kerusakan, ya cuma segitu saja. Tapi manusia, ya dampaknya itu global. Ya suhu aja bisa naik, ya panas merata, gitu ya. Iklim rusak, ya nggak kenal lagi musim panas ya bulan sekian, musim hujan bulan sekian udah susah. Itu gara-gara ulah manusia. Gunung nggak bisa bikin begitu, ya. Gunung sehebat apapun nggak bisa ngerusak iklim, tapi manusia bisa, gitu kan. Merusak pantai bisa, ya dibutuhkan berapa ratus gunung meletus bareng untuk bisa merusak iklim. Tapi manusia bisa, gitu ya. Nah itu menunjukkan rusaknya gunung itu nggak bikin rusak, tapi rusaknya manusia itu bikin rusak alam semesta. Nah makanya kenapa dijadikan khalifah tuh itu. Tapi kalau pas baik, baiknya manusia juga bikin baik seluruh alam semesta.
gitu kan. Ya kalau baiknya singa, jerapah, gajah ya nggak akan ngefek seperti baiknya manusia. Nah, makanya dijadikan khalifah. Berikutnya, asalis hadis yang ketiga, An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, anna bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu, adalah beliau mengucapkan doa ya. Allahumma inni, ya Allah sungguhnya aku, as'aluka aku minta padamu al-huda petunjuk, wattuqa dan ketakwaan, wal afaf dan keperwiraan. Perwiraan itu menjaga diri, wal ghina dan kecukupan. Ya, kecukupan. Ghina itu merasa cukup dari sesuatu. Rawahu Muslim, meriwayatkan hadis ini Muslim. Ini doa yang biasa dibaca oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah itu nabi yang sudah, ya kita tahu ketakwaannya seperti apa. Tidak ada nabi yang paling takwa kecuali ya Rasulullah SAW. Dia adalah manusia paling takwa ya kecuali takwanya Rasul. Tapi tetap doa minta ketakwaan. Ya Allahumma ini as'alukal huda wattuqa. Ya, jadi ketakwaan itu diminta, bukan datang sendiri. Ya, nah nanti prosesnya untuk menjadi takwa itu ada ujian-ujian. Ya, ujian inilah yang nantinya kemudian menjadikan seorang makin takwa. Kemudian afaf itu keperwiraan, itu menjaga diri. Artinya dia tidak jatuh kepada keharuman, menjaga diri dari sesuatu yang haram. Itu level awal. Ya, keperwiraan itu tidak menjatuhkan dirinya kepada sesuatu yang haram. Itu level awal. Level selanjutnya itu adalah tidak jatuh pada yang syubhat. Ya, syubhat itu yang sekedar nyerempet-nyerempet. Ya, haramnya belum tentu tapi nyerempet-nyerempet. Ya, jadi kalau yang haram itu misalnya jelas-jelas bisnis haram, ada mencurinya. Ya kalau makanan jelas-jelas babi, ya makanan jelas-jelas itu darah, ya jelas-jelas itu bangkai, nggak disembelih dengan nama Allah, itu jelas-jelas itu clear. Menjaga diri dari itu. Itu yang paling dasar. Tetapi ada lagi yang sifatnya syubhat, belum tentu haram, tapi ya bisa jadi haram. Ya, ya bisnis-bisnis yang apa namanya ya, bikin kue. Ya, bikin kue, kue enggak ada masalah. Tapi ternyata dalam bikin kue itu ada komponen yang di situ tidak jelas kehalalannya. Misalnya pengembangnya. Oh, ternyata pengembangnya itu menggunakan sesuatu yang punya potensi haram. Nah, ketika ditanya MUI, ini dari babi apa dari sapi? Oh, enggak penting. Yang penting ini kan loh, ditanya dari babe sapi nggak mau ngaku gitu ya, malah sembunyi-sembunyi ya akhirnya dia tidak dapat sertifikat halal dari apa namanya, MUI misalnya. Tapi terus dia tetap bekerja di situ dan ownernya tetap tidak mau membuka apakah itu dari babi atau sapi, ya. Dia cuma, "Ya pokoknya ini bahannya halal," gitu kan. Lo taunya halal di mana orang dia nggak paham halal haram. Lah kalau memang halal kenapa ditanya MUI nggak mau apa namanya, terus terang atau terbuka lah, yang seperti itu terus bekerja di tempat seperti itu, ya memang belum tentu dia itu bekerja di tempat yang haram, tapi tindak tanduk ownernya yang tidak mau terbuka tentang halal haramnya itu yang menyebabkan itu jatuhnya kepada syubhat, ya. Karena yang haram itu jelas, yang halal itu jelas, tapi yang ini yang ditutup-tutupi. Kuncinya ada pada ownernya gitu ya. Kita nggak tahu loh, justru kalau misalnya kita nggak tahu, jangan terjun ke situ, karena kalau dari MUI udah nanya gitu kan, "Ini ada babinya nggak?" "Wah nggak perlu inilah, ini ngapain pakai sertifikasi-sertifikasi," gitu ya. Lah iya kita pengen tahu saja, "Enggak ini halal, buktinya halal gimana?" "Pokoknya halal." Lah itu masalah gitu ya. Jadi afaf itu bertingkat. Ada yang langsung kepada halal haram yang jelas dan ada yang sifatnya tadi meragukan. Kemudian ghina itu kaya dalam artian jangan sampai nanti kita berpendapat kaya dalam artian jumlah harta. Ghina itu perasaan. Ya, perasaan merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah berapapun itu. Itu ghina. Berapapun itu diberikan oleh Allah asalkan ini dari Allah cukup. Dia tidak akan merasa, pengen memiliki punya orang lain, ya.
Atau dengan yang dimiliki ini ingin tambah lebih banyak, itu enggak ada. Ya sudah diberi segitu, dia merasa cukup, tidak merasa kurang, ya. Kalaupun misalnya ada kebutuhan yang lebih, ya kebutuhannya lebih, tapi dengan dia sudah ikhtiar dan diberi oleh Allah dengan takaran tertentu, pemberian Allah ini dia terima dengan kesyukuran. Itu hina itu seperti itu. Jadi bukan dalam konteks hina itu banyak harta tapi ditawari korupsi masih tetap ngejar, itu namanya belum hina, ya. Jadi duitnya sudah triliunan, tapi ditawari, "Pak, ini ada proyek, Bapak kalau setuju dapat bagian lah, ya tapi ini nanti agak korupsi sekian persen," misalnya. Tapi itu dikejar juga, ya lumayan dapat sekian M per bulan misalnya gitu. Padahal duitnya udah banyak. Ini namanya orang bukan bukan orang hina, bukan orang kaya, tapi orang miskin. Ya, dengan yang haram aja tetap dikejar gitu ya. Tapi ada orang yang duitnya ya cuma mungkin 50.000 ya atau 100.000 itu ditawari, "Mau nggak 500.000?" Mau lah, biasa cuma pegang 100.000, ini 500.000. Ya cuma kamu harus ini, ada triknya, jadi begini begini. Wah itu namanya nipu gitu kan, ya tapi 500.000 lumayan. Wah enggak lah, nah ini orang kaya ini. Ya dia nolak 500.000 ini kan kaya, nggak penting itu uang segitu itu, ya. Tapi walaupun tadi itu dia sudah punya duit 1 triliun dengan uang sekian M ya, triliun sama M kan gedean triliun, dia udah triliunan duitnya, dengan sekian M kok tertarik terus tetap korupsi, ini orang miskin ini. Ya miskin sekali gitu ya, sampai orang uang haram aja dikejar terus. Nah, kebanyakan koruptor itu ya semuanya orang miskin. Jangan disangka mereka kaya, kaya itu bukan banyak harta, Nabi bilang gitu. Jadi laisal ghina bikasrotil arad. Bukan yang disebut kaya itu adalah banyaknya harta, bukan. Tapi ghina itu adalah hati di mana dia tidak lagi ngejar-ngejar harta karena memang sudah kaya, hatinya yang kaya, enggak terlalu ngejar. Ya. Tapi kalau itu adalah sesuatu yang berkah, berkah itu adalah kalau saya nambah harta dan manfaatnya lebih besar buat orang lain, maka dikejar. Dikejarnya itu bukan karena pengen nambah, ya bukan sekedar pengen nambah jumlah harta, tapi pengen menambah jumlah kemanfaatan. Jadi fokusnya bukan kepada jumlah harta, tapi jumlah kemanfaatan yang bisa dihasilkan. Kalau dia manfaat tanpa harus dengan harta, maka dia kejar kemanfaatan itu. Jadi dia pengen bermanfaat bagi orang. Tapi kalau kemanfaatan itu hanya bisa ditempuh kalau dia nambah harta, maka dia akan nambah harta dalam rangka untuk menambah kemanfaatan. Ya punya mobil satu, dia bisa nolong 10 orang. Wah kalau punya dua bisa 20 orang. Ya sudah saya nambah jadi 2 mobil biar bisa nambah banyak orang yang ditolong. Nah, selama itu koridornya itu nambah harta karena lebih banyak orang yang bisa ditolong, itulah orang-orang kaya sesungguhnya. Tapi kalau orang sekedar nambah harta, menambah kenyamanan karena biar ya kan lebih nyaman di rekening ada duit 1 juta sama 2 juta kan lebih nyaman 2 juta. Ini orang tetap miskin ini, gitu ya. Ini orang miskin. Ya orang yang sungguh-sungguh dekat sama Allah itu, ya ketenangannya adalah ketika dapat jaminan dari Allah. Maka yang dia kejar itu yang menenangkan hati dia itu adalah jaminan-jaminan dari Allah. Dari mana? Dari amalan-amalan. Tidak pernah duit itu benar-benar menjamin kita. Tapi amalan kita yang bisa menjamin kita. Amalan apa yang banyak menjamin kita? Oh itu banyak. Kita kan banyak belajar hadis-hadis. Orang yang sholat subuh berjamaah dijamin. Ya, orang yang membaca ini dijamin, ya, orang yang mengamalkan ini dijamin oleh Allah. Banyak sekali jaminan-jaminan, cuma kita ini tidak pernah fokus kepada jaminan dari Allah. Lebih mending bayar premi agar dapat jaminan dari makhluk. Lebih mending memperbanyak rekening daripada rekening kepada kita kepada Allah daripada lebih memperbanyak rekening di bank yang sama-sama kelihatan.
Dibandingkan dengan kita memperbanyak rekening yang dipegang di brankasnya Allah. Coba kalau kita nabung 1 juta, kita setor bener-bener duit loh ya, atau kita bener-bener setor emas. Terus tiba-tiba Pak dicek, silakan online. Apa yang menenangkan kita? Angkanya kan. Duitnya pegang enggak? Enggak. Kita angkanya. Tapi bener-bener ada duitnya apa enggak? Ya kita yakin itu ada. Masalah keyakinan kan. Kenapa kita dengan bank itu yakin? Ya karena selama ini tidak pernah mengingkari, walaupun bukan tidak pernah, pernah juga beberapa bank itu ada yang kolaps ya, kemudian tidak bisa menepati janjinya, banyak. Tidak hanya satu, kalau di Indonesia ini masih ada penjamin. Di luar negeri bank bangkrut ya udah duitnya hilang. Ya, duitnya hilang. Kalau di luar negeri itu ada bank nabung di situ, banknya bangkrut ya udah wassalam. Ya, tapi di Indonesia ini kan masih ada penjamin, biar orang mau nabung, biar orang mau naruh duit gitu kan. Ya karena rekening itu sebenarnya sesuatu yang ketika kita sudah naruh ke bank, itu kita cuma dikasih angka, tapi kita nyaman. Nah sama Allah itu juga menjanjikan sesuatu, taruh ke sini nak, taruh ke sini pak, taruh ke sini bu. Ya Allah yang jadi tellernya, setor apa? Gitu kan, zikir sekian kali, sholat sekian kali, bacaan Quran, sedekah dan lain sebagainya. Sedekahnya tidak diberikan kepada Allah, bukan kepada makhluk, tapi niat kita kepada Allah. Itulah teller yang yang dilayani oleh Allah. Masuk rekening semuanya. Kita yakin nggak? Banyak yang nggak yakin. Nah, soalnya nggak ada buku tabungannya. Ada. Cuma masalahnya buku tabungannya tidak dicetak. Sekarang coba ke bank. Ya, banyak sekarang bank-bank orang bikin rekening tidak dikasih buku tabungan. Ya, itu yang Bank, itu ada Bank Jago, itu ada bank apa, itu orang nggak dikasih buku tabungan. Daftar daftar rekeningnya juga cuma sekedar online aja, setor nama, nggak ada wujudnya. Tapi orang merasa aman dan merasa nyaman. Kenapa? Karena trust. Itulah yang disebut iman. Jadi kalau yang tidak paham tentang iman, kita itu sebenarnya hampir semua orang di dunia mau kafir mau iman, sebenarnya semuanya hampir menaruh iman kepada bank itu dengan iman yang tebal. Ya, keimanan kita itu kepada kebendaan. Nyatanya apa? Ya nyatanya kita naruh di sana cuma dikasih angka ya yakin. Sementara Allah promo banknya. Silakan nabung di rekening saya. Silakan nanti ada catatan yang nyatet kiri kanan rokib atid. Saldo debitnya ada. Gitu kan? Dan tidak akan terlepas nanti akan dibuka rekeningnya. Itu kita kurang beriman. Sama-sama goibnya. Yang ada di bank itu goib juga. Duitnya cuma angka-angka. Ya, kita pernah itu ngalami di Mandiri gitu ya, tiba-tiba ya karena sistem error, BSI juga sering gitu, error gitu ya. Tahu-tahu ya saya pernah ngalami tabungan cuma berapa, tiba-tiba jadi puluhan juta. Nambah itu puluhan juta. Banyak banget, cuma nggak bisa diapa-apain. Waktu itu agak seneng juga, ini dapat dari mana ini gede banget gitu ya. Tiba-tiba nambah itu hampir 40-an juta, nggak jelas sumbernya gitu ya. Kita mau, wah ini bisa dipakai enggak? Ternyata terus ada informasi apa namanya, ada kesalahan sistem, habis itu error, down, nggak bisa diakses gitu ya. Tiba-tiba terus 1 hari kemudian angkanya balik lagi ke normal gitu. Tapi sempat sempat happy gitu ya, dapat angka duit gede banget gitu ya, walaupun cuma sehari. Itulah iman pada bank itu ya gitu itu. Ya. Yang punya duit semiliar, ya. Apakah dia pegang? Kan enggak. Kalau orang dulu ketika kaya, itu rumahnya ada lumbung padi, padinya banyak, sawahnya luas, jelas hartanya. Orang sekarang rumahnya mungkin kecil, duitnya 2 M atau 3 M atau 10 M yang melebihi padi selumbung, melebihi emas, yang melebihi apa, tapi di rekening dan dia tenang. Kenapa? Tenang dengan sesuatu yang tidak ada, cuma angka. Tapi kenapa tenang? Karena iman. Iman terhadap 2 M, angka 2 dengan 90 yang semuanya itu adalah dunia maya. Ya, kalau dulu masih mending ada emas lantaan di sampingnya, itu ada apa-apa, itu kan sifatnya adalah keimanan yang kepada sesuatu yang dilihat. Sekarang ini benar-benar iman orang itu pada bank.
kepada duit. Karena duitnya nggak dilihat, tapi orang merasa aman. Kenapa? Karena keimanannya kuat. Ya. Orang berjalan ke luar negeri, nggak kemana-mana, nggak bawa duit sekarang pun tenang. Kenapa? Cuma selembar Mastercard gitu ya, itu yang dia bisa kemana-mana diuangkan dengan mata uang di seluruh dunia gitu kan. Kenapa dia yakin? Ya karena ada sesuatu di dalam itu yang ada di dunia maya sana yang nggak terlihatan dan dia tenang walaupun nggak pegang apa-apa. Ya, kenapa kita tidak kepada janji Allah seyakin itu? Kepada bank saja, kepada rekening saja kita imannya sekuat itu. Makanya hina tadi itu sebenarnya terkait sama keimanan kita terhadap harta yang tidak kelihatan. Kalau yang harta tidak kelihatan itu angka-angka itu adalah diciptakan oleh bank, kita imannya luar biasa kuat. Ya. Lah kan jelas kita dapat manfaat loh, padahal iman kepada Allah itu manfaat dunianya juga kuat. Betapa Allah melindungi orang yang beriman, yang nabung rekening di tabungannya Allah, itu dijaga benar nasabah-nasabahnya. Kita aja yang nabung di Mandiri, di BNI, di BCA, apalagi kalau tabungannya sudah di atas 1 M, itu ada yang namanya nasabah prioritas. Ya, nasabah prioritas itu baru datang ke bank aja udah disuruh ini khusus parkirnya khusus, dikasih makan, dikasih ini karena rekeningnya M gitu ya. Nah kita kalau imannya bagus itu adalah hamba Allah prioritas, nggak bakal di nggak bakal ditelantarkan oleh Allah. Jangankan dia, anaknya pun nggak bakal ditelantarkan oleh Allah. Banyak orang-orang soleh ya yang sudah meninggal, anaknya itu dijaga sampai sekian keturunan oleh Allah. Karena adalah ini nasabah prioritas. Ya, imannya kepada Allah, kepada rekening Allah itu luar biasa besar. Ya, cuma kadang-kadang kita itu ya tadi kekurangan yakin kita lebih yakin pada bank-bank yang menerapkan bunga riba dan sebagainya. Kalau banknya Allah ribanya lebih gede. Tapi yang memang berhak menjalankan riba itu ya hanya Allah saja. Ya, nabung di banknya Allah. Ya Allah janjikan berlipat-lipat baliknya. Kalau ke bank ini kan paling setahun berapa persen suku bunganya sekarang 6%. Sebulan 0,5%. Pelit. Tapi kita imannya luar biasa pada bank-bank dunia ini. Gitu kan. Tapi kalau bank Allah itu wah itu minimal satu butir itu 700 kali lipat gitu ya karena satu butir bisa menumbuhkan 700 butir yang lainnya itu karena itu hina itu kalau orang yakin dengan janji Allah dan menerapkan rekeningnya di rekeningnya Allah dengan secara yakin dan iman. Berikutnya hadis nomor 4. Ya ini yang kita minta ya karena Rasul juga minta ya. Rasul yang sudah semikian masih minta ini ya berarti kita lebih berhak untuk minta. Ar-Rabi hadis yang keempat. An Abi Tharif Adi ibni Hatim At-Ta'i radhiyallahu anhu qala beliau berkata, "Sami itu aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu beliau bersabda, "Man halafa barang siapa yang bersumpah ala yaminin atas satu sumpah, summa ro'a kemudian dia melihat atko yang lebih takwa, maksudnya sesuatu hal yang lebih mendekatkan kepada takwa lillahi kepada Allah minha daripada apa yang dia sumpahkan tadi itu falyatit takwa maka hendaknya dia mendatangi yang ketakwaan tersebut rawahu Muslim. Jadi hadis ini menegaskan kalau kita pernah bersumpah terhadap satu hal tapi ternyata ada hal lain yang lebih mendekatkan diri kepada ketakwaan maka sumpah tadi harus dibatalkan. Ya, misalnya gini, ada sahabat Nabi itu pernah ngomong gini, saya akan puasa terus-menerus. Ya, itu pakai sumpah demi Allah. Nabi itu orang yang puasa terus-menerus. Saya akan bersumpah terus-menerus, akan berpuasa terus-menerus. Itu bersumpah. Didengar oleh Nabi. Ya kamu nggak bisa begitu. Saya puasa, tapi saya juga buka. Kamu kok pengen puasa terus-menerus? Emang kamu lebih takwa daripada saya, gitu kan? Jadi akhirnya disuruh membubarkan sumpahnya. Udah
kafarohi. Ya kafaroh sumpah itu paling tidak puasa 3 hari. Dia harus batalkan sumpahnya itu. Karena sumpahnya itu tidak lebih takwa dibandingkan dengan pilihan yang satunya. Yani ya puasa, ya buka, tidak terus puasa terus menerus. Atau ada orang yang bersumpah, saya nggak akan nikah. Ya ada yang bersumpah begitu, saya tidak akan nikah. Padahal Nabi pernah bersabda, man rohiba an sunati falaisa mini. Orang yang tidak suka sunnahku, maka dia bukan dari golonganku lah. Dia sudah sumpah tidak mau nikah. Padahal orang nikah itu mengikuti sunnah Nabi. An nikahu sunnati. Nikah itu adalah sunnahku. Man rohiba an sunnati falaisa mini. Itu Nabi kan kalau itu sering dibaca penghulu-penghulu gitu ya. Sebelum menikahkan orang kan baca hadis itu. Nikah itu sunnahku. Orang nggak suka sunnahku bukan dari golonganku. Nah, kebetulan ada orang yang sudah terlanjur bersumpah demi Allah saya tidak akan nikah gitu kan. Maka orang ini wajib mengkafaroi sumpahnya. Sehingga dia harus ya walaupun mungkin belum ada calon tapi jangan bersumpah untuk sesuatu hal yang menyebabkan dia tidak masuk golongannya Rasul gitu loh. Jadi man halafa ala yamin sumaro'at kolillah minha falyati taqwa. Maka pilihlah pilihan yang mendekatkan diri kepada takwa, sumpahnya itu dikafaroh atau dibatalkan. Berikutnya al khamisu yang kelima, an Abi Umamah Sudayy bin Ajlan al-Bahili radhiyallahu anhu. Qala beliau berkata, Sami itu aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaktubu fi hajjatil wada. Di sini dituliskan hajjatil wida gitu. Ini di haji wada Rasul itu berkhutbah. Faqala maka beliau bersabda, Ittaqullah, bertakwalah kalian pada Allah. Wasallu khamsakum dan salatlah kalian 5 waktu kalian. Wasumu dan berpuasalah kalian syahrokum bulan kalian. Maksudnya puasa bulan Ramadan. Wa'addu dan tunaikanlah oleh kalian zakat amwalikum zakat harta kalian. Zakat mal kalian. Wa'ati'u umara'akum dan taatilah oleh kalian pemimpin-pemimpin kalian umara. Tadkhulu jannata rabbakum. Maka kalian akan tadkhulu jannata rabbikum. Maka kalian akan masuk ke surga Tuhan atau pemelihara kalian. Rawahu Tirmizi fi akhiri kitab sholat. Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi pada akhir kitab sholat. Wa qala hadisun hasan sahih. Hadisnya hasan sahih. Jadi ini pesan Nabi ketika haji perpisahan dan itu adalah satu-satunya haji yang dikerjakan oleh Rasul. Ya Rasulullah SAW cuma haji sekali, yakni di haji wada itu beliau berpesan pertama berpesan takwa kepada Allah. Kemudian berpesan agar menjaga sholat 5 waktu. Kemudian berpesan agar kita menjalankan puasa Ramadan, sumu syahrokum. Kemudian adu zakat amwalikum, menunaikan zakat harta kita. Kemudian yang kelima, ya karena ini sedang haji gitu ya, maka pesan hajinya itu tidak tersebut rukun iman tadi ya, rukun Islam gitu ya, sholat, zakat, puasa, terus ini haji enggak, ini sedang haji. Pesan berikutnya itu adalah taatilah pemimpin-pemimpin kalian. Itu perintah Nabi. Maka dengan cara itu tadkhulu jannata rabbikum. Kalian akan masuk surga surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perintah takwa dengan implementasinya. Implementasi takwa di sini ittaqullah ya. Bertakwa pada Allah dengan menjaga sholat, menunaikan. Jadi perintah-perintah dalam rukun Islam itu semuanya adalah hal-hal yang menunjukkan atau hal-hal yang nantinya menapaki jalan takwa. Karena di surat Al-Baqarah ya, hudalil muttaqin, petunjuk bagi orang takwa. Orang takwa apa aja gitu ya. Yang pertama tuh yu'minuna bil ghaibi. Ya, terus yuqimuna shalah. Menegakkan apa? Salat. Nah, di sini solu khamsakum. Salat 5 waktu kalian. Itu jalan orang takwa. Kemudian puasa. Sumu syahrokum. Karena kutiba alaikumusiyam itu la'alakum tattaqun. Ditetapkan atau diwajibkan puasa itu agar kalian bertakwa. Jadi diawali dari ittaqullah wa shollu khamsakum wa sumu syahrakum. Jadi dengan puasa itu
ingin mencapai derajat takwa. Wa atu zakata amwalikum. Dengan zakat pun yang dikejar itu adalah ketakwaan. Kenapa? Karena juga disebutkan di surat Al-Baqarah tadi itu. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Ya, sebagian dari harta yang direzekikan pada mereka itu mereka mau menginfakkan. Itu bagian dari ciri-ciri orang yang bertakwa. Nah, kemudian atiu umaro, aku mentaati para pimpinan, ya maksudnya pimpinan-pimpinan yang menjalankan, memerintahkan amar ma'ruf nahi mungkar, ini wajib ditaati, kecuali pimpinan tersebut memerintahkan sesuatu yang mungkar. Ya, maka di situ tidak ada ketaatan. Kalau sifatnya mubah, maka wajib mubah ya, bukan mungkar. Tapi kalau memerintahkan kemungkaran, itu wajib diingkari. Ya, pimpin misalnya gini, waktu itu ada sahabat yang laporan zakat. Ini zakat saya laporkan. Lah itu apa? Oh, ini harta saya. Loh, harta dari mana? Ya harta dari ini. Nggak bisa. Harus disetorkan juga. Karena kalau kamu dapat harta itu karena posisi kamu. Nah, kemudian diambil semuanya. Nah, terus sahabat ini kemudian keluar dari ruangan khalifah, di luar dibujuki, udah berontak aja. Apa hak kamu? Nyinggir kamu dari saya gitu kan. Loh, harta kamu kan dirampas. Harta saya tidak dirampas. Dia meminta dan meminta itu hak dia. Ya. Itu hak dia, hak pimpinan untuk meminta harta saya. Selama dia tidak memerintahkan kepada kemungkaran ya saya taat. Tapi kalau sudah diperintah untuk sesuatu yang maksiat, kan perintah tadi serahkan harta kamu. Karena menurut khalifah, menurut pandangan khalifah, ini adalah sesuatu yang tidak berhak untuk diambil. Serahkan ke Baitul Mal. Ya sudah. Jadi pimpinan itu sampai pada level mengambil harta seperti itu. Ya, itu sahabat tidak memasukkan kepada sesuatu yang mungkar. Hak dia, terserah. Harta saya diambil, terserah. Gitu kan. Saya taat saja. Tapi kalau, sini, kamu sembah berhala ini, itu nggak boleh. Ya, itu sudah mungkar. Ya, makanya pemerintah mungut begini, begitu, dan lain sebagainya. Dipungut, dan lain sebagainya. Kalau pemerintah itu nanti dengan pungutan itu salah, biar dia berhadapan dengan Allah. Nah kita dipunguti duitnya. Dipungut itu kan bukan sesuatu yang mungkar. Ya, kita diperintah nyerahkan harta, bukan sesuatu yang mungkar. Maka taat. Ya, taat. Tetapi ketika diperintah itu jelas-jelas kemungkaran, ayo nggak boleh sholat. Yang sholat akan, itu baru kemungkaran. Itu harus ditentang. Nah itu level taat kepada pimpinan yang benar-benar itu seperti itu levelnya. Di dulu sahabat diambil hartanya itu disuruh berontak, apaan? Nggak ada berontak-berontak. Khalifah punya hak untuk ngambil harta saya. Karena ya dia tidak memerintahkan kepada sesuatu yang mungkar. Ya, dia malah sesuatu yang menurut pandangannya ya benar gitu kan. Karena Nabi itu pernah juga ada pemungut zakat. Pemungut zakat itu hartanya jadi banyak. Ya, jadi dia setor pada Nabi. Ya Nabi ini hasil zakat. Nah itu apa? Nah, ini pemberian orang. Coba kamu kalau di rumah, orang ngasih kamu enggak? Kamu enggak mungut kemana-mana. Kamu di rumah saja. Harta itu datang enggak ke kamu? Kalau enggak datang, berarti ini dengan sebab pekerjaan kamu. Ya ini mungut zakat. Jadi kadang-kadang gini, ada orang datang, saya utusan Nabi untuk mengut zakat. Harta kamu berapa? Dihitung. Ini. Ya, akhirnya, wah zakatnya sekian. Padahal dia datang jauh-jauh dihitung zakatnya. Utusan Nabi. Nah orang kan kadang-kadang simpati. Wih, ini orangnya rajin, ngitungnya benar. Pak zakatnya sekian. Oh ya sudah makasih ya dibantu ngitung zakat dan sebagainya. Ini tolong ini pemberian saya. Bukan ini apa ini. Ini bukan sokuan, bukan apa. Pokoknya tolong diterima. Nah hampir semua orang karena itu adalah utusan Nabi. Orang ngasih. Akhirnya banyak gitu ya. Terus lapor.
Ya Nabi ini pungutan zakatnya sekian gitu. Lah itu kok harta banyak, oh, ini orang pada ngasih gitu kan. Ya ikut masuk, nggak boleh gitu kan. Kenapa? Coba kamu di rumah, harta itu datang nggak? Ya, kalau nggak datang ya berarti ini karena pekerjaan kamu, nggak boleh. Itu sampai begitu Nabi. Nah sekarang ini pejabat-pejabat pemerintah, ya nggak usah apa namanya ya, ditawari gitu kan. Kadang-kadang mereka malah yang minta gitu ya. Kalau ini tadi kan karena rajin gitu ya. Ini wah kasihan nih putusannya Nabi dikasih gitu kan. Itu saja oleh Nabi diminta jadi setoran negara itu. Jadi kalau kita ini pekerja rajin atau apa berprestasi terus ada rakyat ngasih itu nggak boleh diterima, harus masuk ke negara. Itu dasar hukumnya seperti itu. Nah, apalagi kok ini tak bantu ya, nanti mudah semuanya tapi gitu ya. Akhirnya ada pelicin, ada apa dan sebagainya. Oh, itu lebih lebih nggak karu-karuan lagi. Yang sengaja dikasih saja karena dia posisi jabatannya di situ aja disuruh masuk ke kas negara, apalagi yang sengaja minta. Itu lebih nggak boleh. Baik, sampai di sini bab takwa sudah habis. Besok kita akan masuk ke bab baru yakni babul yakin wa tawakal. Insyaallah kita akhiri sekian, kita tutup doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.